wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk membuat video dari salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sebagai patron pergerakan kita di muka bumi ini. Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan nama. Saya Nurul Amelia Ramadhani, nomor induk mahasiswa 105431010119, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan kapan digunakan metode kuantitatif dan kapan digunakan metode kualitatif. Jadi, penggunaan metode kuantitatif digunakan apabila masalah yang menjadi titik tolak penelitian sudah jelas. Kedua, apabila penelitian ingin mendapatkan informasi yang lebih luas dan populasi. Yang ketiga, apabila peneliti ingin mengetahui pengaruh, perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. Yang keempat, apabila peneliti ingin menguji hipotesis penelitian. Yang kelima, apabila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena empiris yang dapat diukur. Yang keenam, apabila peneliti ingin menguji terhadap adanya keraguan tentang validitas pengetahuan dan produk tertentu. Sedangkan metode kualitatif dilakukan apabila yang pertama, masalah penelitian masih belum jelas, masih remang-remang, bahkan masih gelap, atau istilah biasa masih dalam kondisi abu-abu. Nah, kedua, apabila ingin memahami makna di balik yang realitas. Yang ketiga, apabila peneliti ingin memahami interaksi sosial, apabila peneliti ingin memahami perasaan orang. Yang keempat, apabila peneliti ingin mengembangkan teori. Jadi di sini ketika kita ingin mengembangkan suatu teori, jadi hendaknya kita menggunakan metode kuali. Keenam, apabila peneliti ingin meneliti sejarah perkembangan. Nah, jadi itulah tadi beberapa penjelasan kapan digunakan metode kuanti, kapan digunakan metode kuali. Nah, di sini setiap peneliti harus memahami karakteristik metode kualitatif dan kuantitatif sehingga peneliti akan tahu kapan metode kualitatif dan kuantitatif digunakan dalam sebuah penelitian. Nah, kedua metode penelitian tersebut, baik metode kualitatif maupun kuantitatif, memiliki kelebihan dan keunggulan masing-masing. Jadi, metode kuantitatif memiliki keunggulan, metode kualitatif memiliki unggulan, dan masing-masing juga memiliki kelebihan atau kekurangan. Nah, di sini karena paradigma kedua metode penelitian tersebut berbeda, maka ada beberapa ahli yang mengatakan kedua metode tersebut sulit untuk digabung atau digunakan secara bersamaan. Jadi ketika Anda ingin meneliti, sebaiknya jangan langsung mengangkat dua jenis penelitian, namun alangkah baiknya satu saja. Nah, rancangan penelitian tersebut dapat digunakan bersama peneliti yang lain untuk meneliti pada objek yang sama tetapi tujuan yang berbeda. Rancangan penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif digunakan untuk menemukan hipotesis, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis. Yang ketiga, rancangan penelitian tersebut digunakan secara bergantian, yaitu tahap pertama menggunakan metode kualitatif sehingga ditemukan hipotesis, selanjutnya hipotesis tersebut diuji dengan menggunakan metode kuantitatif. Yang keempat, rancangan penelitian tersebut menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu metode kuantitatif bisa menggunakan teknik pengumpulan data, kualitatif untuk mendapatkan data yang diinginkan, dan sebaliknya. Nah, metode kuantitatif bisa menggunakan teknik pengumpulan data,
kualitatif untuk mendapatkan data penelitian. Yang kelima atau yang terakhir, rancangan penelitian tersebut dapat digunakan secara bersamaan asalkan kedua metode tersebut telah dipahami dengan jelas oleh peneliti. Jadi itulah tadi penjelasan-penjelasan apakah metode penelitian dan metode penelitian kualitatif atau kuantitatif bisa digunakan secara bersamaan. Nah, bisa saja, tetapi itu tadi sang peneliti harus mengetahui dengan jelas bagaimana ini sistem metode penelitian kuantitatif, kualitatif, kapan digunakan metode kuantitatif dan kapan digunakan metode kualitatif. Jadi ketika peneliti sudah mengetahui seluk-beluk atau bagaimana cara kerja kedua metodologi ini, maka tidak ada keraguan, maka tidak ada kesulitan yang akan dilakukan. Namun insya Allah semuanya bisa berjalan dengan lancar karena itu kembali lagi pada pribadi, bagaimana cara kita mengetahui dan mengembangkan apa-apa yang telah kita ketahui. Nah, mungkin itu saja penjelasan-penjelasan saya terkait kapan penggunaan metode kuantitatif digunakan dan metode kualitatif. Mohon maaf jika ada kesalahan karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.